Ponsel pintarmu adalah perangkat pemutar MP3, konsol game, dan buku catatan. Semuanya dalam satu paket. Wajar saja, butuh banyak energi agar perangkatmu ini dapat tetap beroperasi. Maka, kamu perlu menjaga kondisi baterainya tetap baik. Apa yang dapat kita lakukan agar baterai tahan lama? Tentunya tidak mengisi dayanya semalaman. Kamu tentu ingin ponselmu terisi penuh di pagi hari. Dengan begitu, ponselmu akan bisa bertahan seharian saat kamu beraktivitas di luar rumah. Iya, ini sangat dapat dipahami dan aku pun menginginkan hal yang sama. Bahkan dengan ponsel pintar canggih yang dapat mengisi daya hingga kapasitas maksimal selama 1 jam, belum tentu kamu ingat untuk mengisi dayanya di pagi hari saat kamu masih kebingungan dan mengantuk. Membiarkan daya ponsel tidak terisi semalaman mungkin terlihat berisiko dan kurang beralasan. Hal terburuk yang bisa terjadi, ponselmu akan kehabisan daya selagi kamu tidur dan kamu pun tidak bisa memeriksanya saat bangun tidur seperti yang biasa kamu lakukan. Oh, terdengar seperti cerita horor bagiku. Tapi tetap saja, kamu tidak bisa membantah sains dalam hal ini. Membiarkan ponsel pintarmu tertancap pada pengisi daya dapat berdampak buruk karena tidak baik untuk umur baterai. Sebagian besar perangkat modern menggunakan baterai berbasis litium. Meskipun dapat diisi ulang dan diproduksi dengan sendirinya, baterai jenis ini sangat rentan terhadap interaksi konstan dengan listrik bertegangan tinggi seperti stop kontak listrik di rumahmu. Bayangkan saja, jika kamu selalu mengisi daya ponselmu semalaman selama 1 tahun, ponselmu akan mengalami lebih dari 3 bulan total kontak dengan listrik secara langsung. Tekanan pada baterai sebanyak ini pasti akan mengurangi kapasitasnya. Kalau sudah begini, kamu pasti beruntung jika ponsel pintarmu dapat bertahan sampai lebih dari setahun. Untungnya, tidak seburuk itu, karena produsen memahami masalah ini. Mereka melakukan yang terbaik untuk menghindari kerusakan. Sebagai contohnya, ada saklar otomatis pada ponselmu yang akan menghentikan proses pengisian daya begitu mencapai 100%. Kelihatannya itu akan menyelesaikan semua masalah, tapi tidak semudah itu, karena ketika baterai ponselmu turun hingga 99%, pengisian daya akan mulai dari awal lagi. Ponselmu mulai mengisi dari 99 hingga 100%, kemudian lagi dan lagi. Ini terjadi berkali-kali hanya dalam 1 malam. Hal ini juga dapat menurunkan daya tahan baterai. Apa kamu memperhatikan pengisi daya ponselmu? Benda dari plastik kecil sederhana ini mengubah energi dari stop kontak ke colokan USB ponselmu. Tapi jika kamu cermati, di toko elektronik ada beberapa yang harganya lebih mahal dari yang lain. Pengisi daya yang baik dan berkualitas tinggi memiliki chip khusus di dalamnya. Chip ini berfungsi mencegah pengisian berlebihan. Jadi, sebaiknya belilah pengisi daya yang berkualitas bagus. Dengan begini, kamu tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk membeli baterai atau ponsel pintar baru. Lalu bagaimana dengan kabelnya? Itu juga bukan cuma potongan kawat tentunya. Kabel murahan tidak kompatibel dengan fitur seperti Quick Charge yang tersedia di kebanyakan perangkat modern dalam berbagai bentuk. Tetapi dalam beberapa contoh, kabel yang diproduksi asal-asalan dapat menyebabkan arus pendek. Akibatnya, ponsel pintarmu akan kepanasan. Ya, mungkin seperti ponsel yang digoreng. Oh, pesanan saya. Ya, saya mau pesan ponsel pintar goreng dengan kentang goreng dan minumnya cola rendah kalori. Terima kasih. Intinya, selalu pilih teknologi yang berkualitas baik saat menggunakan perangkat yang harganya semahal ponsel pintar. Tetapi semua ini juga tidak benar-benar dapat melindungi ponsel cerdasmu maupun memungkinkanmu mengisi dayanya semaumu. Pengisian dan pemutusan daya antara 99% dan 100% masih akan terjadi. Dan hal ini akan membuat ponselmu panas. Panas ini berdampak buruk pada baterai. Itulah sebabnya, jangan tinggalkan ponsel di dalam mobil saat cuaca panas. Bahaya! Ponsel akan melambat sebelum panasnya berkurang. Baterai yang dibiarkan mengisi daya dapat menghasilkan panas dari bagian dalam ponsel. Kemungkinan, ini dapat merusak ponsel dalam jangka panjang. Coba ringankan efeknya dengan melepas casing saat mengisi daya. Tapi, ini pun tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Ada beberapa saran lain yang tersebar di internet yang akan kubuktikan semua itu cuma mitos. Misalnya, mungkin kamu pernah mendengar ini. Gunakan baterai sampai habis baru mengisi ulang baterai ponsel pintarmu sampai penuh. Untuk saat ini, saran ini dapat dikatakan sudah tidak berlaku. Saran ini wajar diberlakukan untuk perangkat keluaran 10 tahun lalu karena jenis baterai yang digunakan berbeda, yakni berbahan dasar kadmium, bukan litium. Kelemahan baterai ini ada pada memori. Bukan memori yang itu, tapi jumlah daya yang diingat baterai. Jika diisi hingga 30% secara teratur, maka baterai dapat mencapai angka ini dengan mudah, tetapi sulit menaikkan persentase dayanya.
Apa kamu pernah merasa sangat malas sampai tidak bisa makan? Kamu bercanda kan? Ya, itulah yang terjadi pada baterai tersebut. Efek ini disebut sebagai lazy battery effect, nama yang terdengar cerdas. Iya kan? Baterai lithium-ion modern tidak memiliki efek tersebut karena berbeda dari baterai berbasis kadmium. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Anggapan yang menyatakan pengisian daya pertama harus dilakukan lebih lama juga hanya berlaku pada baterai kadmium. Ini juga sesuai dengan masalah yang telah kusebutkan. Sudah sekian lama, belum ada terobosan besar dalam segi pengisian daya perangkat kita. Setidaknya, belum ada kemajuan yang pesat. Daya baterai yang diperlukan semakin meningkat untuk mengakomodasi ponsel kita yang terus membutuhkan lebih banyak daya. Sementara, ukuran ponsel semakin kecil, sehingga hanya memerlukan sedikit ruang untuk baterai. Sehingga pemutakhiran dalam perancangannya masih terus dilakukan. Para ilmuwan dan perancang menjanjikan dalam waktu dekat kita akan memiliki baterai berbasis litium yang dapat diisi dalam hitungan menit dan bertahan selama lebih dari 1 hari. Terdengar seperti ide baru yang gila? Tapi bukan hanya itu saja. Bisa kamu prediksi apa itu? Seperti apa baterai ponsel impianmu? Beritahu di kolom komentar ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Kamu tentu tahu, pengisian daya secara nirkabel sudah menjadi hal penting sekarang ini. Sepertinya, para ilmuwan siap memutakhirkannya lagi. Inilah salah satu ide baru mereka, membuat pengisi daya baterai yang menghasilkan energi dari sinyal Wi-Fi. Jadi Wi-Fi yang selama ini menguras daya baterai ponsel kita juga akan bisa digunakan untuk mengisi daya ke depannya. Lalu bagaimana kalau mengisi baterai ponsel dengan suara? Dengan prinsip piezoelektrik, nanogenerator kecil akan dapat mengubah suara di sekitarnya menjadi tenaga listrik. Bahkan suaramu sendiri akan menjadi sumber energi yang baik. Wah, mengisi daya ponsel saat berbicara menggunakannya? Ya, setuju sekali. Provider pasti akan senang mendengar ini ya. Para ilmuwan Jepang tengah melakukan studinya yang telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun itu untuk mengupayakan penggantian baterai lithium-ion dengan natrium. Perbedaan utama antara unsur-unsur itu adalah litium sangat langka dan mahal, sementara natrium ada di mana-mana. Natrium merupakan salah satu unsur yang paling banyak ditemukan di seluruh bumi. Dan baterai seperti itu tidak hanya lebih efisien, tetapi juga lebih murah. Ada juga gagasan lain, yaitu menggunakan pasir dalam baterai. Bukan pasir yang itu. Baterai ini akan menggunakan silikon yang merupakan unsur utama dari pasir. Dirampingkan ke dalam struktur nanosilikon, unsur ini akan jauh lebih efisien dalam baterai daripada grafit yang digunakan sekarang. Nah, sekarang mari kita bahas bahan yang lebih mahal. Bagaimana dengan baterai emas? Bukan, sebenarnya itu adalah nanotube yang terbuat dari emas di dalam baterai. Disinilah transfer energi melalui gel akan stabil sehingga baterai tidak akan pernah rusak. Dengan baterai seperti ini, kamu dapat mengisi daya ponsel selama yang kamu suka. Tapi, hal terbaik yang dapat dilakukan untuk saat ini adalah menggunakan peralatan pengisi daya berkualitas baik, mencegah panas pada ponsel, dan yang terpenting, menjaga dayanya sebesar 30% sampai 90%. Jangan malas mengisi daya dan jangan mengisinya berlebihan. Dengan begitu, ponsel pintarmu akan tetap awet selama beberapa tahun ke depan, atau sampai model idamanmu diluncurkan. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.